Oke, sore hari ini saya mau bikin sedikit wawasan ya. Kenapa keladi grade A atau di atasnya lagi harganya mahal? Karena mereka butuh prosesnya itu gak sebentar, lama ya. Nah, dari mulai awal penyilangan tongkol ini butuh waktu sampai 40 hari ya, sampai menjadi matang seperti itu, matang. Ini butuh waktu 40 hari. Setelah itu dia jadi biji keladi ya, biji keladi. Setelah jadi biji keladi, kita semai. Nah, seperti itu. Ini kita semai. Ya. Nah, semai. Ini butuh waktu sekitar 3 bulan. Setelah itu, ya, masuk ke tray semai seperti ini. Masuk ke tray semai. Kalau mau langsung ke pot boleh. Ya. Dari tray semai ini kira-kira butuh waktu sekitar 2 bulan lagi. Setelah sudah dari tray semai, ya, kita masuk ke pot. Ke pot ya, ke pot 8, mulai dari 8. Nah, ini. Seperti ini. Ya. Ini pot 8. Nah, disinilah mulai terjadi seleksi lagi. Seleksi awal, seleksi pertama. Ya. Nah, setelah itu naik ke size berikutnya. Size berikutnya. Di sini ada seleksi kedua. Seleksi kedua. Setelah masuk seleksi kedua, ke sini, ke indukan. Nah, nanti pada saat indukan ini terjadi seleksi ketiga. Ya kawan-kawan. Jadi nanti ada masuk seleksi ketiga. Seleksi ketiga. Yang tidak masuk grade kita buang. Ya, atau dimusnahkan. Atau boleh aja sih kalau mau dijual sih silakan, nggak apa-apa ya. Nah, inilah proses terakhir. Jadi untuk menentukan indukan. Ya, kalau untuk menentukan indukan. Kalau untuk menentukan grade, maksimal grade itu sekitar 1 tahun bagi saya. Ada orang yang bilang sampai 3 tahun, ya terserah. Tapi kalau LC Series bilang sama hanya 1 tahun. Sudah bisa menilai keladi itu bagus atau tidak. Nah, perjalanan minimal 1 tahun itulah yang saya rasa cukup panjang dan melelahkan. Butuh kesabaran, butuh totalitas, butuh ketekunan. Yang jelas semua ini tidak dengan simsalabim, ya. Tidak dengan bim salabim abrakadabra. Tidak terjadi seperti itu. So, terjadinya dari grade A+ di sini itu 1 tahun lebih, bahkan 1 tahun setengah baru kita bisa menentukan grade. Ya, grade tertinggi. Kalau untuk grade sih gampang, tapi kalau untuk grade tertinggi itu 1 tahun setengah baru terlihat ya, dimana dia sudah hampir menuju indukan. Oke. Nah, itulah panjangnya dari pemilihan grade terbaik. Kawan-kawan, memang waktunya nggak sebentar, butuh waktu yang lama dan harus tekun, harus serius, harus sabar juga, harus jeli juga, ya. Nah, kenapa serian ada yang kawan-kawan seluruh Indonesia ini yang dia mungkin masuk grade mahal, ya itu karena memang perjalanannya panjang,
nggak cuma sebentar kawan-kawan ya. Itu dia, makanya biasanya dari grade bagus pasti menghasilkan anak yang bagus pula. Intinya seperti itu ya. Jadi indukan yang dipilih itu harus betul-betul indukan yang bagus untuk menghasilkan anak yang bagus. Gitu ya kawan-kawan. Jadi mulai dari awal tadi tahapnya mulai dari penyilangan, pembenihan, terus pembibitan, terus pemindahan bibit ke tresemme, tresemme ke pot 8, pot 8 ke pot 12, pot 12 baru terakhir pot 20. Nah itu dia. Jadi memang butuh waktu yang panjang, nggak cuma sebentar kawan-kawan ya. Terjadinya dari grade A, grade A plus yang ada di sini pun panjang ya, panjang ininya apa namanya ceritanya dari dia. Nah alhamdulillah sudah banyak grade A plus, dan itu pun grade A plus itu masih kena saringan juga ya. Kayak misalnya Vargata dan lain-lain, kalau dia nggak stabil kita lengserkan. Adapun nanti double lift yang tidak stabil kita pun lengserkan. Jadi itu pun mereka menjadi grade A plus itu belum garansi atau jaminan juga gitu. Oke kawan-kawan, gitu aja ya. Jadi kita bercerita tentang panjangnya seleksi dari mulai penyilangan biji dan lain-lain sampai mereka menjadi grade A plus yang cantik gitu ya. Terima kasih atas waktunya kawan-kawan. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat-sehat dan dimurahkan semua rezekinya. Oke gitu kawan-kawan, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.